Izin saya pada hari keempat ya, pasca ledakan pada tanggal 11 November 2025 jam 12.30, kami ingin menyampaikan bahwa kondisi pasien saat ini sama seperti kemarin. Jadi ada, sebentar ya saya lihat, 11 orang, satu orang masih di ICU, dan kemudian sisanya di rawat inap. Kondisi yang dirawat inap berangsur mulai membaik. Ada kemungkinan bahwa satu orang sedang dilakukan asesmen dan apabila boleh oleh DPJP-nya mungkin sore nanti akan pulang atau mungkin besok. Kita doakan bersama semoga bisa pulang. Adapun yang di ICU kondisinya memang masih cukup parah dan serius, jadi belum bisa pindah ke ruang ranah biasa. Saat ini penanganannya dilakukan secara multidisipliner. Ini meliputi dokter anestesi konsultan intensif care, ini sebagai kaptennya, kemudian dibantu oleh 6 spesialis ya, yaitu bedah ortopedi, bedah plastik, paru, mata, THT, dan bedah mulut. Didukung oleh spesialis penunjang, radiologi, patologi, mikrobiologi, dan rehab medik. Kondisinya saat ini sudah bisa merespon dan sedang dilakukan tindakan-tindakan termasuk rencana untuk kemungkinan dilakukan skin grafting ya untuk luka bakar yang terjadi pada bagian muka dan bagian yang lainnya. Sementara itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman untuk update-nya. Oh ya, yang kedua ya, kami juga mulai melakukan asesmen lebih mendalam. Jadi 3 hari pertama itu fokusnya adalah untuk menyelamatkan jiwa. Namun sekarang masuk ke dalam membahas masalah potensi kecacatan. Saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Kami mempunyai tim spesialis THT yang cukup mumpuni, dan sekarang sedang dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh, termasuk di situ adalah pemeriksaan audiometri, kemudian juga pemeriksaan endoskopi telinga, dan untuk dilakukan foto ya, bagaimana kondisi perforasi atau bolong pada gendang telinga, dan rencananya besok itu akan selesai dan kami akan menyampaikan ya hasil per individu kepada orang tua masing-masing. Karena seperti diketahui, fungsi pendengaran adalah fungsi yang vital, terutama untuk pelajar dalam menangkap pembelajaran. Juga kondisi yang membran timpani atau selaput gendang telinga yang bagus itu membuat peluang anak-anak kita bisa menjadi pilot, bisa menjadi TNI atau profesi-profesi yang lain yang mungkin akan tertutup apabila kondisi ini tidak segera diperbaiki. Jadi kami mulai shifting atensinya dari luka-luka menuju ke bagaimana memulihkan kondisi pendengaran anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Mungkin sementara itu yang bisa disampaikan. Itu sekitar 28% ya lokasinya, dan itu cukup banyak. Beberapa itu termasuk grade 3 ya. Jadi kalau luka bakar itu ada grade 1, superficial, biasanya kalau kena air panas. Grade 2, itu sedikit lebih dalam sampai dermis, tapi grade 3 itu sampai ke otot, bahkan sampai ke tulang. Cukup serius, namun sudah kami pastikan bahwa mendapatkan pelayanan yang terbaik dalam hal pembersihan, pencegahan terhadap infeksi, dan yang paling penting adalah bagaimana tidak merasa nyeri. Karena sudah terbayang ya, kalau kita kena sundut rokok sedikit aja rasanya luar biasa sakit. Kalau untuk jangka S3 itu efek jangka panjangnya apa ya Pak? Apakah bisa 100% lagi Pak? Terus masalah pendengaran juga apakah bisa 100%? Baik, saya tadi berdiskusi dengan kepala KSM ya, kelompok staf medis THT, Dr. Fikri, spesialis THT, dengan Dr. Habli, spesialis THT. Jadi yang paling penting adalah dilakukan pemetaan dahulu. Ini yang kita lakukan sampai besok. Nanti sesuai dengan kondisi anak-anak ya. Kalau dia bolong 100%, bolong 50%, dan kemudian tindakannya akan bervariasi ya. Memang tidak akan pulih 100% sempurna, namun misalnya terjadi bolong apabila ditangani lebih awal ya, dalam 2 minggu atau golden periodnya, maka peluangnya untuk berhasil lebih baik. Itu yang sedang kita usahakan agar itu bisa berjalan dengan cepat. Berarti untuk